tanaman karbonnya. Ketika zonasinya ini tadi kita pembagian zonasi satu, di sini lagi zonasi dua. Ketika karbonnya terlalu tinggi, ini pasti tidak akan hidup. Yang lainnya tidak ada. Hanya bakterinya aja yang hidup. Tapi tanamannya tidak akan hidup. Tapi ketika teknik ini, misal kita lubang ini tadi pembagiannya karbon dan nitrogen rasionya ini tadi dibagi. Ketika pupuknya hanya butuh sedikit, berarti harus ada sesuatu yang dimasukkan di sini. Misal dicampurkan pupuk biasanya kan antara nitrasi plus panas. Berapa kira-kira? Misal 30%, tanahnya 70%. Misal masukkan di dalamnya. Jika sudah dimasukkan ini kan kita nyetel dulu tanamannya apa sih? Karena tidak semua tanaman itu bersimbiosis dengan bakteri. Bakteri misal Rhizobium, tidak semuanya. Tapi ngomongin lombok itu bisa. Lombok, terus jagung, terus kacang-kacangan, kedelai, kacang yang lainnya itu bisa bersimbiosis. Tapi ketika yang tidak bersimbiosis, misal sayuran, itu tidak bersimbiosis dengan bakteri yang kita masukkan. Berarti kan harus ada nutrisi yang masuk di sini. Kan gitu. Jadi meminimalkan ini tadi kan tanahnya ini tadi seperti ini, dibuatkan seperti ini, karbonnya banyak. Ataukah ketika terlalu banyak karbonnya maka ada covernya atau penutupnya, itu dikasih mulsa. Mulsa mengurangi intensitas si gulma ini tadi untuk dia hidup, mengurangi tadi. Tapi ketika ini terlalu banyak airnya, maka di sini ya biasanya kan ada dananya. Suketnya kuat. Iya. Nek suketnya akeh, berarti nilai nitrogennya ini pasti akan lebih tinggi. Untuk menghidupkan ini tadi kan tanamannya apa? Dia butuh M-nya banyak, atau P-nya yang banyak, atau kaliumnya yang banyak. Tidak semua tanaman butuh nitrogennya tinggi. Misal mengenai lombok, kakean nitrogen tinggi pasti kan kerat. Jadi enak-enak itu perbandingan ini tadi ya. Karbon dan fosfor. PP rasio. Jadi perbandingan ini tadi kan butuh dipelajari benar. Jadi tidak semuanya misal kandungan kakek nitrogen ini tadi pasti mengarahnya pasti akan ke sini. Tapi di sepanjang jenengan lihat itu di sepanjang rel kereta sing ditutupi kereta atau batu kira-kira yang sumber ya enak tapi yang tinggi, tapi kenaan batu dia tidak itu. Jadi yang tidak bisa hidup itu apa? Karena apa? Fosfatnya terlalu banyak, N-nya sedikit atau N-nya malah 0. Itu tidak akan ada ini suket ini jelasnya. Nah berikutnya kan ketika kita menginjeksikan ini tadi, ini pakai dikocor atau disemprot ataukah di drip dan lain sebagainya, ketika dia butuh pertumbuhannya ini tadi butuh nitrogen, ini kan harus presisi di sini memasukkannya, misal NPK, berarti harus presisi. Dan kita harapkan kan tanamannya ini
mengurangi jumlah ini tadi sugarcane. Bagian ini tadi vokasinya mungkin 30% itu sudah diatur ini tadi. Apa yang ada? Titik detail kalau berekasi. Sekarang ditambahkan dengan tanah ataukah sesuatu yang kering. Bahwa ini misal kokopit ataukah damen atau apa yang bentuknya sudah kering. Ketika dia sudah kering berarti nilainya fosfatnya itu lebih banyak. Dia sekalinya lagi hijau-hijauan ini mesti suka Juni kembali lagi kan ketika kita membahas tadi adalah yang kita bicarakan adalah membuat tanah yang hitam tadi. Berarti ini nomor 2. Oleh tanah yang manusia hati, berikutnya tanah-tanah yang hitam bagus itu tadi. Ketika ditanamin apapun itu sudah di bawahnya tadi kan bakteri apapun sudah tersedia. Tinggal kita mau nanam apa. Nah, ketika menanam apa tadi kan tinggal ini diaktifkan. Ada aktivatornya. Aktivatornya asam amino. Bakteri semua apapun ketika ada asam amino di dalamnya tadi diberikan asam amino ini jadi katalisnya. Bakterinya hidup, tanaman juga hidup. Dia akan bersimbiosis. Ya, tergantung ini tadi yang memasukkannya tadi tergantung apanya. Entah itu vokasinya, aktivatornya, mungkin bakteri, panganan prebiotiknya. Karena di dalamnya tanah tadi sudah probiotiknya sudah bahan bakunya semua sudah tinggal kita kasih aktivator hidup. Jadi kita mencoba untuk menyederhanakan proses bertani ini, bagaimana proses bertani menyenangkan. Bertani itu enggak sulit, menyenangkan. Karena ini tadi kan yang kemarin ini sebuah seni. Aku digawe model opo itu kan seninya kita kan gitu. Nek sukete akeh kan ora sido seni. Budrek sih kan. Bae so kate akeh budrek. Auto migren. Sukete kau ngomongin sukete wis kangenan. Migren wis. Ini belum mengajak menginjak yang lainnya. Tapi lagi mengprovokasi tanpa setelah tadi bersih, kira-kira semangat ya. Seperti itu. Nah, untuk membuat seperti itu kan bahan bakunya apa? Kita harus tahu ini kan perbandingan cara dari tanahnya hitam tadi berarti kan semua unsur karbon itu tadi dipokokkan. Nitrogen menjadi minyak. Ini sudah karbon ya. Yang sudah karbon. Nah, ketika penitratan ini tadi menjadi tanah-tanahnya hitam, jadi tanah yang hitam tadi nilai nitrogennya tinggi, tapi dia tidak digunakan untuk energi, tapi dia dirubah untuk menjadi karbon, untuk bahan baku ataukah energi dari bakteri itu sendiri. Jadi karbon itu jangan berpikir bumbungannya adalah hasil dari fermentasi itu adalah karbon. Semuanya bentuk apapun itu hasilnya itu pasti akan menjadi karbon. Beda lagi yang ketika nanti bakteri yang kita masukkan adalah lactobacillus. Lemahnya kita orang itu tanahnya akan coklat. Karena apa? Asam. Tapi kalau tanahnya basah atau tujuan pasti akan hitam. Belum sampai 7, tidak mungkin dia akan hitam. Mesti kecoklat-coklatan
coklat muda, makanya putih karena terlalu banyak asamnya ini kan. Kalau dia tanah yang bagus yang tadi, jadi tanah itu pH-nya 7. Kalau sudah 7, nilai karbonnya akan tinggi. Tanah itu pasti akan nitrogen yang kita berikan kan, misal terlalu banyak nitrogen tadi kan bukan bakteri, setelahnya acidobakter atau nitrobakter yang merubah. Harus ada bakteri-bakteri tertentu kan yang bisa merubah nitrogen tadi menjadi nitrat ataukah sudah NO3. Karena ketika sudah NO3 tadi kan dia akan memberikan energinya itu tadi yang kita tuju tadi. Pemilihan bakteri tadi kan belok panganan opo sampai nyediakan opo. Jika makanannya tadi semuanya tersedia, tinggal bakterinya apa yang dimasukkan. Nah, keliru bakteri ini kurang, jangan berubah.